Bang, Assalamualaikum Bang. Salam Papa Mama. Gimana di sana keadaannya sekarang? Ya sekarang di Jerman musim panas udah mau habis, mau masuk eh, musim semi. Mm-mm. Itu daun-daun mulai gugur, Tapi masih mulai panas nggak? coklat. Masih panas sekarang. Kemarin Iya. hari ini summer terakhir. Oh gitu. Kalian Oh ya. ya Oke oke. Itu gimana Bang? gitu. Yang kayak COVID itu di sana udah beres atau masih ada protokol kesehatan? Di Jerman sekarang masih ada protokol kesehatan. Kalau belanja masih pakai masker atau misalnya setiap masuk ruangan harus cuci tangan. Kemarin juga nyobain sholat di masjid, akhirnya pertama kali itu setelah COVID. Jadi Hmm. sholat pakai masker, terus yang nggak bos aja ada palanya pakai kalau lagi sujud pakai tisu gitu, tisu Hmm. dapur yang tebel gitu. Oke. Tapi sisanya kalau Uni Eropa lain ada lonjakan kasus di Spanyol sama Prancis gitu. Hmm. Hmm. Jadinya orang banyak nggak pada ke sana gitu kan. Terus kalau sekarang dulu kalau habis liburan harus tes di bandara gratis, sekarang harus bayar gitu kalau Oh gitu liburan ya. Oke oke. gitu. Bang, kita ini kita sengaja rekam nih, bukan KKN masalahnya ya. Jadi Hmm. sharing aja lah Bang pengalaman Abang nih ya. Ya kondisi di sana kan Abang setelah lulus kan bisa dapat kerja ya. Nah, bisa sharing Hmm. nih ke teman-teman generasi milenial di Indonesia yang pengen ke Jerman itu kira-kira apa namanya apa yang harus disiapkan ya. Kemudian juga Abang bisa sharing pengalaman Abang magang dan kerja. Gimana tuh Bang? Hmm. Ya ini pertama-tama inilah backgroundnya dulu ya eh, Raka ambil jurusan di Jerman Energi Sistem Teknik, Mhm. dia itu eh, energi sistem khususnya untuk gedung, building, bisa rumah, bisa gedung kantoran, bisa pabrik gitu. Hmm. Sini juga belajar tentang sedikit renewable energy, Hmm. bagian yang aplikasi untuk bangunan kayak Hmm. fotovoltaik, pemanas, pendingin gitu. Hmm. Nah, akhirnya di sini jurusannya pendalamannya technical building. Jadi ini pergabungan antara teknik mesin dan teknik proses gitu kan. Hmm. Dan kampusnya di kota kecil Offenburg. Dia Hmm. itu dekat kota Freiburg juga dan sekitar Black Forest sama perbatasan dengan Prancis, Strasbourg. Nggak banyak orang Kota Indonesia ya Bang? apa? Nggak banyak orang Indonesia di sana ya? Oh ya, nggak banyak orang Indonesia gitu. Jadi awalnya mau belajar di sana karena untuk ini apa belajar buat lebih intens belajar bahasa Jermannya. Hmm. Nah, jadi ya selama ini yang dirasain sekolah di Jerman itu nggak mudah, nggak seindah mungkin yang kalau bilang filmnya Habibie ya gitu, yang kayak di mana orang Jermannya mungkin katanya kooperatif atau bisa lebih ramah gitu ya kalau di film gitu. Hmm. Hmm. Nah, jadi di sekolah di Jerman ini tantangannya banyak sekali, itu nggak cuma kultur shock, Hmm. terus sistem pendidikan yang beda. Hmm. Bedanya itu karena di Indonesia siswa lebih biasa untuk ngerjain multiple choice. Di sini tuh kita harus berpikir proses aplikatif gitu. Jadi kita ujian itu esai, jadi kita harus ngerti gimana desain masalah, baru bisa jawab gitu. Hmm. Dan kadang juga banyak profesor yang walaupun jawaban kita salah tapi proses kita benar masih dikasih nilai gitu. Oh gitu ya. Oh beda dong ya Ya, sama di Indonesia ya. Ya Papa juga ya, dosen soalnya. Mm-mm. ya. Nggak ada Dan ongkos nulis ya Bang? ya nggak ada ongkos. Ada sebenarnya ongkos nulis gitu, cuman mahal gitu loh. Cuman ya dosen tau lah nggak susah main cantik. Oke, Gitu. oke. Abang jadi kuliah berapa lama Bang? Alhamdulillah 5 tahun gitu.
5 tahun. Terus gimana ceritanya, kapan mulai magang dan berapa kali magang gitu? Jadi di magang dulu sebelumnya eh, jadi selama di Jerman udah 2 kali magang. Hmm? Magang pertama 2 tahun yang lalu di Bosch Thermotechnik. Jadi Bosch itu kalau di Indonesia cuman mungkin kelihatannya blender atau hair dryer Ini atau mesin yang bor, Bang. lain-lain, mesin bor ya. Nah, Hmm. Bosch itu di Jerman tuh banyak, dia tuh eh, bisa dia membuat pembakar buat Hmm. industri, itu dia juga Hmm. buat mesin kontrol buat Hmm. mobil kayak Hmm. BMW, Mercedes gitu. Hmm. Bisnisnya banyak, gak cuman hair dryer dan Hmm. toaster. Abang di kota apa dulu magangnya? Satu di Lolar sekitar Gießen, tempat apa kota student juga sekitar Frankfurt Hmm. gitu. Hmm. Dan ya di situ kebetulan bisa bareng sama Ade yang lagi belajar juga gitu. Hmm. Kayak Hmm. gitu. Dan apa di situ belajar juga kayak ngerasain magang di perusahaan gede, walaupun perusahaan gede ini apa bosnya belum yang pusat ya, jadi kayak masih eh, inilah belum mewah-mewah banget gitu. Hmm. Gitu. Hmm. Dan kedua magang ini di perusahaan energi eh, district heating geothermal. Jadi di Jerman itu orang butuh pemanas, ada Hmm. dua sistem, bisa kita Ya. punya pembakar buat di rumah sendiri atau enggak kita pakai pakai dari macam kayak PLN gitulah, tapi Hmm. untuk khusus panas gitu, jadi pusat. Dan dari pusat ini perusahaannya ngasih pipa-pipa dari pusat ke rumah-rumah, dia ngebor di jalan, naruh pipanya gitu. Dan perusahaan ini sekitar di Munchen dekat Allianz Arena Oh gitu. gitu. Bang, Iya. ngomong-ngomong magang itu gampang nggak sih Bang? Mahasiswa apa namanya banyak pilihan nggak sih? Kalau di sini sebenarnya banyak pilihan ya, cuman kesulitan mahasiswa sini itu bagaimana mungkin proses ngelamar magangnya ya, yang banyak struggle. Jadi kita di sini harus menyesuaikan gimana standar buat lampirin CV, lampirin motivation letter ke Hmm. perusahaan gitu. Ada Dan di situ kriteria kita Bang. memang ya, jadi waktu itu sempat ini apa di kampus datengin workshop Hmm. supaya ngelamar magang dan kerja di Jerman gitu. Jadi tipsnya mungkin ya ada apa ibaratnya standar buat nulis di sini, apa isinya. Jadi kita jelasin kita belajar apa, kita bisanya apa gitu kan, Oke. dan kapan gitu. Oke. Dan sekarang Abang udah ini ya, udah dapat pekerjaan Hmm. ini ya di setelah lulus ya. Setelah Ya lulus alhamdulillah. eh, Abang dapat pekerjaan berapa lama Bang? Walaupun Papa sebetulnya yang nanyanya kan Jerman itu karena kalau ngikut Nabi Yusuf dia punya cadangan gede ya sehingga dia bisa menggelar stimulus ya dan Bapak lihat Abang juga dapat pekerjaan. Itu berapa lama Bang dari lulus? Jadi waktu em, habis lulus itu sekitar 1,5 bulan nyari kerja. Hmm. Ya ini mungkin tergolong masuk cepat ya, padahal waktu itu dalam proses ini eh, jadi setiap hari itu ngirim lamaran 4 atau 3 Hmm. gitu paling Hmm. banyak gitu. Ya. Dan alhamdulillah di bidang sekarang kerjanya jadi apa engineer untuk ventilasi udara bangunan, Hmm. termasuk yang apa ya, Hmm. yang waktu corona ini sangat dicari-cari gitu, bahkan Hmm. kemarin sempat nolak perusahaan beberapa gitu kan. Hmm. Nah, jadi apa sebenarnya ini karena Jerman juga ada ini ya apa ada ibaratnya paket pertolongan gitu, misalnya Hmm. dana darurat. Hmm. Jadi apa bagian properti itu nggak nggak terlalu nggak terlalu kena dampak dari corona gitu. Jadi orang apa jadi pekerjaan tuh masih jalan gitu, Gitu ya. proyek itu masih jalan. Hmm. Bahkan di bidang yang saat ini kita tuh nggak ada home office gitu, harus datang ke kantor gitu. Oh iya, iya. Tapi yang protokol kesehatan ada juga di sana, Bang?
Kita protokol kesehatan cuman ya cuci tangan, terus kayak tempat kerja dijarakin berapa meter gitu. Oke. Jadi seorang ini punya jarak masing-masing gitu kan. Ya karena apa? Eh, karena kemarin ya ini ya project manajemen yang ini lumayan ketat, jadi Hmm. orang harus sering tatap muka gitu. Hmm. Tapi kemarin ada beberapa kolega kantor yang mungkin datang Hmm. dari Cina, harus liburan gitu, jadi mereka harus home office gitu, itu darurat banget gitu. Hmm. Hmm. Kayak Oke, gitu. supervisor abang sendiri orang mana? Mentor sekarang yang satu tim orang Cina Oke. itu, dan yang lain orang Jerman kebanyakan Hmm. gitu. Dan Perusahaannya apa segede apa, Bang? Kalau perusahaannya ini number of people lah, boleh dibilang atau gimana sih? hmm, jadi kalau number of people di cabang Black Forest sekitar 40 orang, cabang Black Berlin ada Forest. 30 orang. Black Forest, Kue. mama Iya, mikirnya kue. Kue deh. Black Forest ya. Kalau di Indonesia mikirnya kue, cuman kalau di Jerman tuh hutan gitu. Oke, hutan beneran ya, Bang ya? Hutan hitam. Hutan. Hutan hitam Abang gitu. sering ini dah, apa foto-foto sana. Pemandangannya bagus sih. Iya, iya. Ya, kalau sekarang di Indo gimana situasi gitu? Oke, yang PSBB. belum lama ya memang ada PSBB sih, Bang. Mulai Jadi Senin. mulai Senin. Jadi kemarin juga di Bahanan kantor Papa sempat membicarakan juga dan agak kaget angka di DKI itu meningkat gitu ya. Jadi malamnya ternyata ada pengumuman. Jadi pada dasarnya sih Papa kalau rasional ya menyambut positif lah ini harus dilakukan, kalau enggak mengerikan. Dan anekdot juga Mama banyak cerita tuh bahwa di Depok ya, di Bogor gitu juga angka-angka Cibinong ya meningkat ya karena masyarakat kita kayaknya kurang disiplin gitu. Nah, yang Ya. bagusnya Papa lihat sih ada statistik kayak berapa kapasitas rumah sakit gitu ya. Kemudian juga ada dana buat ini nih apa namanya Polri ya bisa melakukan tindakan lah, itu lumayan besar sih, 1,4 triliun gitu. Tapi market sih hari pertama, hari Kamis tuh turun, Bang, 5% lebih gitu ya. Gitu. Jadi Papa udah mengulas nih. Jadi ya Papa lewat komunitas Nabi Yusuf kan juga merangkul komunitas milenial nih kan. Abang termasuk milenial ya, ya kan milenial itu ininya Bang, dia punya segregasi tahun umurnya kan juga cukup panjang. Papa kan generasi X pertama nih gitu. Nah, itu yang mungkin Abang lihat ya, tiba-tiba kok Papa kurang menyarankan milenial kayak Abang nih investasi di saham nanti dulu deh Bang, gitu. Gitu. Jadi coba kalau adikmu ya memang Papa sarankan belajar saham karena dia kayaknya perlu, masih muda, perlu buat belajar ya bisa dari hal yang positif dan negatif ya, kekeliruan, kesalahan ya atau keberhasilan dia. Tapi kalau untuk ada beberapa milenial mungkin masuk Abang gitu. Terus terang Bang, saran Kenapa tuh nggak Papa boleh? gini Bang ya. Abang coba pikirin deh. Juga teman-teman milenial sekalian ya yang mendengar diskusi kami nih sekeluarga gitu. Kalau di pelajaran Nabi Yusuf itu ya, yang saran pertama kan qala tajra'una sab'a sininan da'aban. Hendaklah kalian bercocok tanam selama 7 tahun secara berkelanjutan gitu. Nah, kalau idenya nih ya boleh beda pendapat. Kalau saran Papa sih kuatin minat, skill, kemampuan, kapasitas di yang sedang digeluti sekarang, tapi juga punya kayak pemahaman bahwa yang kita geluti sekarang itu sektornya sektor yang kuat nggak? Tadi Abang kayaknya cerita dengan COVID ini malah yang bidang Abang dibutuhkan kan? Jadi kalau Papa Ya. sarankan ke generasi muda nih, milenial yang mendengarkan apa nih ya posting inilah ya, gitu, coba deh. Sebetulnya tekanannya adalah perkuat, perbesar kemampuan dapat gaji yang lebih tinggi, Bang, gitu ya. Jadi kayak Abang nih yang kemarin kita
ceritakan Abang ke kantor selama ini berapa menit Bang ke kantor Bang? Itu kantor sebenarnya kalau gaspol terus mah 20 menit, 15 Iya, menitan gitu. Cuman karena masih pakai bis gitu, belum punya SIM, jadi eh, kalau jam tertentu harus nunggu setengah jam dulu di oke, halte bis gitu. oke. Kalau setengah jam di Jakarta mah cemen Bang biasa gitu, tapi kalau di sana Iya, bisa lebih produktif. Nah karena itu kira-kira nih apakah Abang bisa dari gaji, apakah sebelum Abang bilang, oh Abang bisa mandiri nih ya, mau papa sih memperkuat kapasitas talenta Abang tuh bisa membantu mencarikan tempat tinggal yang lebih dekat dari kantor lah. Syukur-syukur bisa 5 menit, Bang. Bisa naik sepeda, lebih sehat. Ya, kecuali nanti winter ya. Gitu. ya winter inilah sedia tolak angin sama jaket. Nah, kira-kira gitu, Bang. Pertimbangan kita tuh gitu. Jadi, yang boleh dibilang COVID ini kan menelanjangi lah, ya, bukan kalimatnya porno Hmm, ini kan. Jadi, kita harus evaluasi sektor kita tuh sektor yang kuat nggak ya. Di capital ya, market tuh ada istilahnya survival and revival gitu. Ada beberapa sektor ya, yang kurang diuntungkan ya, tapi ada sektor yang katanya digital ekonomi, remote workers, ya, ya. farmasi itu yang diuntungkan gitu. Nah, kira-kira Ya, sektor jadi abang ini diuntungkan nggak nih? Ya, jadi itu kemarin bener ya. Kemarin juga baru ketemu sama teman lama di Indo, habis keluar kota juga. Jadi teman kemarin tuh kerja di teknik mesin bagian apa komponen-komponen, desain komponen mesin kayak mungkin lahar atau Hmm. yang apa sih ya komponen mobil lah ya. Jadi dia sekarang harus ini kerja setengah hari gitu. Hmm. Karena ya sekarang di Jerman lagi proses apa transformasi dari mesin pembakar ke mobil listrik gitu, yang mobil listrik Oke. lebih butuh sedikit komponen mesin kan. Hmm. Dan Jerman itu sangat tergantung ekspor eh, barang keluar. Jadi Hmm. kayak komponen kayak gini sedikit banyak permintaan, jadi banyak PHK, banyak Hmm. apa banyak eh, orang harus sedikit kerja gitu. Bahkan Hmm. kemarin juga ada temen mama kemarin ya kita habis ngobrol gitu di Hamburg, Hmm. apa senior engineer-nya Airbus gitu, Hmm. dia Ya. harus juga kerja setengah hari gitu, Hmm. nggak Iya, dia iya. full time lagi. Jadi Aviation memang, ya Bang. Pesawat. Pesawat itu termasuk sahamnya yang lagi anjlok, Bang. ya gitu. Pagi Hmm. ya apa dengan banyak orang nggak bisa liburan gitu kan, Hmm. Hmm. gitu. Jadi apa ya mungkin kepikiran juga sih kayak mungkin diuntungin juga ya di Jerman apa pembangunan masih bisa survive gitu. Jadi Hmm. orang masih butuh project bangunan masih jalan, cuman mungkin ada baiknya kita harus persiapan lah, maksudnya kayak Hmm. gimana harus di bidang yang lain gitu. Kemarin sih ngobrol kalau misalnya ke depannya nih ambil eh, training untuk ventilasi udara khusus rumah sakit gitu, Oh, Abang karena mau punya ngambil itu, manggil training itu atau perusahaan yang nyediain, Bang? eh, kita bisa minta sponsor perusahaan gitu. Hmm. Gitu dan ada kontrak macam-macam Hmm. ya ini jadi sebenarnya ada di bidang ventilasi udara itu bangunan kantoran sama rumah sakit itu punya beberapa kriteria gitu jadi Hmm. kalau rumah sakit ada berapa eh, apa standar berapa partikel boleh masuk berapa Hmm. kecepatan udara gitu Hmm. jadi yang rumah sakit ini dipakai buat juga untuk produksi optik atau chip-chip gitu yang harus bersih gitulah ya gitu. Hmm. 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 Gitu. Jadi ada mungkin setelah ini sekarang masih dalam masa percobaan nih sampai akhir Desember kalau dapat kontrak kerja yang baratnya pastilah gitu Hmm. diterima ya pengen juga pikiran ngambil training gitu. Hmm. 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 So far bahasa lumayan, Bang. Apa Bang perlu lagi upgrade lagi atau bahasa yang lain? Kalau bahasa mungkin kita perlu ini ya apa lebih training apa biasanya percakapan gitu sering ngobrol sama orang mungkin Hmm. kemarin tantangannya sih kayak ini ya gimana conversation Hmm. uh, dengan pelanggan Hmm. Hmm. dengan marketing dari perusahaan lain gitu Hmm. kan
di sini kita sebagai orang asing juga harus perhatiin ya etika bisnis di Jerman gitu. Mungkin cara dia angkat telepon, kemarin masih belajar juga gitu kan. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya ya bahasa penting sih untuk kuliah di Jerman. Sebenarnya banyak mahasiswa Indonesia yang struggle untuk bahasa ini gitu. Dan kemarin ya emang sebenarnya apa ya, kalau di Jerman orang Jerman itu emang sulit untuk berteman dengan orang asing karena mereka udah punya teman yang lama, lebih akrab, dan itu banyak yang menyusahkan mahasiswa asing, jadi akhirnya mereka bergaul dengan golongan mereka sendiri lagi gitu. Tapi Nah, jadi dapat kepercayaan orang Jerman itu bisa ya Bang ya? kita sebenarnya bisa asal kita bisa ngerti bahasa mereka gitu, dan kita ada bukti kayak kita lulus nih di Universitas Jerman gitu. Dan sebenarnya banyak loh orang Jerman pun yang nggak kelar di universitas gitu. Mereka banyak ambil advokasi gitu. Karena emang engineer Jerman tuh emang ya, maksudnya kuliah untuk engineer aja tuh susahnya minta ampun gitu. Banyak yang gagal juga gitu. Kayak gitu. Oke. Dan harus harus ya berjuang inilah mungkin mati-matian untuk bahasa, untuk kuliah juga, karena kita berada di sistem yang berbeda gitu, dan belajar bahasa asing lagi gitu. Oke. Abang di perusahaan ini apa nih? Ya kita nggak tahu ya. Kira-kira yang paling menarik atau target abang berapa lama nih di perusahaan ini? Mungkin mencari pengalaman sampai 4 tahun atau 5 Ya. tahun. Sampai sekarang sih masih masa percobaan, masih dikasih kerjaan yang buat bantuin supervisor lah ya gitu. Kalau kan supervisor dia itu ngerjain semuanya sendiri, dan dia kadang nggak sempet yang lain, jadi bantuin dia ngerjain gitu. Kalau udah dapat kepercayaan kayak misalnya kita suruh ngurus sendiri, kayak mungkin kontak orang lain gitu, dan itu proses sih. Si perusahaan ini ada ekspor juga ke luar negeri Bang, atau juga ke banyak negara? Dia ekspor nggak ada sih, dia mungkin ngasih jasa ya. Dia tuh sempet bikin cabang di India gitu. Tapi mungkin di India kurang bagus bisnisnya, jadi dia cabang untuk Jerman dan Eropa gitu kan. Tapi sebenarnya ini sih banyak juga kayak konstruksi bangunan luar negeri itu dikerjain sama macam kantor di Jerman ini gitu kan. Gitu. Gitu. Oke, Bos. Thank you banget nih. Udah pesannya nih, tinggal pesan-pesan buat nanti teman-teman yang lagi belajar di tuh, sana. iya tuh. Kan banyak, katanya kanan kan 30% aja yang katanya bisa berhasil. Iya. Jadi yang 30% ini kemarin ada statistik dari kedutaan Indonesia sama ada Kementerian statistiknya ya. Pendidikan. Jadi nggak omong kosong nih ya. Iya, jadi buat ini statistiknya bachelor ya, itu mungkin kalau dilihat antara tahun 2017 tuh, jadi dari yang datang ke Jerman untuk bachelor gitu hanya 30% yang bisa selesai gitu. Gitu. Dan di sini ya struggle-nya seperti dibilang cuma culture shock dan lain, kayak bedaan kultur yang mungkin kalau yang muslim ya terutama gitu kan. Gitu. Dan sama kayak bahasa, perbedaan cara bikin berpikir gitu. Kemarin juga sempet ngerjain skripsi tuh, pengalaman menarik tuh ya, gimana kita perlu di Indonesia siswa Indonesia mungkin perlu lebih belajar nulis saintifik ya gitu, cara berpikir gitu. Gitu. Kemarin sempet dimaki-maki sama orang nulis paper, wah gitu. Waduh. Iya, kayak cara nulisnya perlu perbaikin gitu. Oke. Banyak nih PR bagi ya yang mau kuliah di Jerman ya, gitu. Iya. Ya sama ini mungkin dari awal kalau mau ke Jerman belajar masak tuh. Waduh. Tuh bisa. Iya. Gimana Bisa ceritanya? ngehemat. Ya, hemat. Ya belajar masak bisa ngehemat ini loh, ngehemat pengeluaran, sama ini kayak bisa jadi sarana untuk
nambah koneksi di Jerman. Jadi orang Jerman itu di Jerman tuh masakannya itu sederhana gitu, kayak Ya. apa ya, kalau orang Asia tuh ngeliat makanan Jerman tuh kayak ya nggak simple gitu, cuman Kurang bumbu ya, nggak berani bumbu ya. kurang bumbu. Sama Nah, Padang. jadi Terima kasih. iya gitu. Nah, kalau kita bisa ngasih sedikit makanan itu mereka seneng gitu. Kemarin buat ya inilah ya, biar bisa gaul sama temen kantor, ngasih serabi. Yo, Serabi. Iya. Serabi gitu. Cuman gimana keliru dapat materinya bang? itu ada toko Asia gitu kan. Cuman kelirunya pandannya bukan masukin ke serabi tapi malah di kuahnya, jadi kuahnya hijau gitu. Jadi Maca. tapi ternyata. Tapi jadi maca di sini ya. Tapi suka mereka gitu kan, gitu. Jadi ya rencana mau ngasih ke. Jadi kalau di Jerman tuh ada kultur kalau kita orang baru kita harus kasih kue atau apa gitu. Buat sok-sok kenal. Jadi pengen ngasih serabi atau apa gitu kan, coba. Gitu. Tapi harus atur juga nih, orang Jerman banyak alerginya nih. Orang Asia makanannya macam-macam, kuat perutnya. Habis ya. Gitu. Pengeluaran sebulan nih terakhir nih. Kalau yang udah sekarang bang. Pengeluaran bulanan sekarang habis berapa? Rata-rata. Sekarang sekitar masih antar 700-800 euro lah ya. Karena kemarin ya ini masih mental student, mahasiswa pengen ngirit gitu kan. Udah kerja cuman kayak kalau hitung-hitung wah banyak juga ya pengeluaran gitu. Jadi terus juga kan hobinya suka makan ya. Kerjanya ini capek gitu. Kalau jajan terus wah itu habis tuh. Oke, Bos, thank you banget ya. Udah sharing ya. Tetap semangat ya Bos ya. Nah, terima kasih untuk sharing buat teman-teman di Indonesia Bos. Nah, thank you ya. Saya panggil Bos nih biasanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.